bilisan wa amalan bil arkan. Jadi keimanan kita sebelum masuk bulan Ramadan harus komplit. Iman itu mencakup 6 aspek. Yaitu yang pertama adalah iman kepada Allah SWT. Yang kedua iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada kebenaran. Harus lengkap. Kemudian oleh Allah dipanggil. Setelah kita memiliki iman baik itu tipis, baik itu tebal, semuanya dipanggil oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, di dalam surat Al-Baqarah 183 itu yang sudah kita hafal. Karena ini mohon maaf, yang saya ceramah ini adalah semuanya ustadz asli. Saya bukan asli. Bahkan bukan lagi hanya jeruk makan jeruk, tetapi semangka makan jeruk. Jadi semangkanya jenengan lebih besar lagi. Jadi kita sudah ditempatkan oleh Allah di bulan Ramadan yang sangat mulia ini. Nah, setelah kita ditempatkan di bulan Ramadan, saya tidak membahas terlalu detail, tetapi ada 3 hal yang dipesankan oleh Al-Imam Al-Ghazali, bahwa puasa Ramadan itu levelnya ada 3. Yang pertama adalah levelnya ya tidak batal saja, hanya tidak makan, tidak minum, tidak ada hal-hal yang membatalkan, itu saja. Ini adalah levelnya orang-orang yang masih mungkin kecil atau orang awam. Gugur kewajiban, betul. Level yang kedua, ini adalah levelnya orang yang berpuasa, di samping tidak batal, tetapi seluruh anggota tubuhnya ini dipuasakan. Baik itu mulai kaki, tidak dilangkahkan ke hal yang jelek, kemudian tangan, kemudian mata, hidung, telinga, semuanya dipuasakan. Pak, kalau tangan apa? Ya tidak jahil kepada temannya. Tetapi di era digital ini, puasa tangan lebih luas lagi, lebih kompleks lagi. Jangan sampai tangan kita kemudian klik di media, atau nulis, atau kirim, atau membuka konten-konten yang merusak nilai pahala. Tidak batal Bapak Ibu, tetapi pahalanya bisa nol karena tangan kita yang tidak kita awasi tadi. Juga mata kita juga harus kita jaga sebaik-baiknya. Hidung kita, telinga kita, inilah level yang kedua yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Itu pun belum cukup. Ada level yang istimewa di level yang ketiga, Bapak Ibu. Level yang ketiga ini adalah puasanya para salafus saleh, di mana di samping tidak batal anggota tubuhnya dipuasakan, ada 2 lagi yang dikunci oleh beliau, yaitu hatinya, pikirannya, ini harus dipuasakan. Mudah-mudahan di puasa Ramadan ini kita masuk pada level yang ketiga. Di samping tubuh kita, anggota tubuh kita puasakan, tetapi hati kita, pikiran kita betul-betul kita puasakan. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, masuklah kita pada level ketakwaan seperti yang disampaikan oleh Ustadzah Rubiah, bahwa Ustadz Robi, bahwa takwa itu definisinya sudah hafal semua, saya juga tidak perlu menggurui panjenengan. Intinya imtithalu awamirillah wa tajtanibu nawahi. Jadi orang yang sudah bisa menjalankan semua perintah-perintah Allah dan kemudian menjauhi larangan-larangan Allah, ini kemudian mendapat predikat sebagai orang yang takwa. Takwa itu kemudian apa? Atau seperti apa implementasi di dalam kehidupan sehari-hari?
Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 ini adalah menancapkan tujuan di dalam masa Ramadan menjadi insan yang takwa. Takwa di sini akan dibagi menjadi 3, bahwa ada takwa secara individual, takwa secara sosial, dan takwa secara individual atau campuran individual dan sosial. Sebagaimana yang digambarkan oleh surat Al-Baqarah ayat 187, ini sebagai takwa yang sosial, ada zakat, infak, sedekah dan sebagainya. Nah, di dalam landasan bahwa tujuan puasa ini juga membentuk insan yang bersyukur, ini di surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah ditutup oleh Allah, wa la'allakum tashkurun, supaya hamba-hambaku, kita semua adalah termasuk orang-orang yang bersyukur. Ketika setelah Ramadan, kita kuliah di Ramadan, dikemudian di Ramadan, output kita adalah menjadi insan yang bertakwa dan bersyukur. Sekarang kita mulai dari takwa. Tinggal berapa menit lagi? Kita mulai pada insan yang bertakwa. Tentu setelah kita berjalan jauh di bulan Ramadan, kalau kita disibukkan dengan SKP, RPP, ini hal yang duniawi, Bapak Ibu. Saya sudah berpikir lama hal-hal yang duniawi, yang itu memang harus dikerjakan. Tetapi ada hal yang ukhrawi, luar biasa di bulan Ramadan ini, harus dikurikulumkan. Ada kurikulum pribadi yang harus kita tuliskan menjelang bulan Ramadan. Kita tuliskan poin-poin apa yang harus kita capai, kita raih pada saat bulan Ramadan dan di akhir Ramadan. Hal yang sifatnya duniawi saja kita tuliskan, RPP, ada rencana, ada program. Ini Ramadan luar biasa, istimewa. Yang istimewa sudah usah kita bahas. Kok tidak punya program? Ini tentu kita merasa ketinggalan juga. Intinya, sekarang kita masuk ke wilayah takwa. Bagi kami memang tidak banyak yang kita hafal di dalam istilahnya dalil dan sebagainya, karena sekali lagi saya sebagai ustadz eksak. Akan tetapi yang terpenting bagi kami adalah bagaimana implementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi agama itu bukan hanya sekedar dihafal, bukan sekedar ditulis, tetapi bagaimana kita melaksanakan, mengimplementasikan dari kehidupan sehari-hari. Mulai dari mau tidur, orang yang bertakwa, kalau kita ngajari kepada anak-anak, mau tidur, anak-anak harus berdoa. Doanya seperti apa, Bapak Ibu? Bismillahirrahmanirrahim wa bismika. Tentu ustadznya akan berbeda. Anaknya seperti itu, tetapi ustadznya harus berwudu dulu. Paling tidak ditambahi, yaitu hafalan surat muluknya dibaca. Kemudian setelah itu baca surat ayat kursi, Ikhlas, Falak, Nas diusapkan ke tubuh kita. Ini adalah bagiannya kita yang menurut Al-Ghazali tadi pada level yang ketiga. Jangan sama dengan murid-murid kita. Masuklah kita pada tidur misalnya. Tidur ada doa yang mau kita sedekahkan ke istri misalnya. Ini ada doanya. Jangan sampai kita lupa. Tetapi ada teman kita yang belum boleh menghafalkan doa di sini. Nggak usah dihafalkan di sini. Nanti di rumah masing-masing. Kemudian orang yang bertakwa, tentu bangun tidurnya juga beda. Ini yang seperti aplikasi kita dalam kehidupan sehari. Kalau yang kita ajarkan kepada anak-anak didik kita,
bangun tidur kemudian berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Ya, bangun tidur. Ustadznya juga harus beda, karena ustadznya ilmunya lebih luas lagi. Rasulullah mengajarkan, jadi ini kurikulum Ramadan Bapak Ibu. Rasulullah mengajarkan setelah bangun tidur kita hendaknya duduk dulu, mengusap-usap mata sambil kemudian melafazkan surat Al-Imran ayat 190 atau 10 ayat yang terakhir. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la yatillu lil albab. Al-ayat sampai 200. Belum cukup. Setelah itu berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Inilah bagian aplikasi keimanan kita. Tidur saja, kemudian masuk ke kamar mandi. Jangan sampai tidak berdoa. Dicek tadi pagi. Masuk kamar mandi, kaki kiri. Kita sering mengajarkan anak. Saya juga sering mengajarkan anak. Tapi jangan sampai lupa. Ini Ramadan ini luar biasa pahalanya. Masuk kamar mandi dapat pahala, kaki kiri berdoa. Keluar kamar mandi dapat pahala, kaki kanan berdoa. Masuk masjid kaki kanan berdoa dapat pahala. Keluar masjid kaki kiri dapat pahala. Dan seterusnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sesungguhnya di dalam menerapkan agama panjenengan lebih luas pengetahuannya, dan ini bukan berarti saya membuli panjenengan, tetapi sharing. Saya justru belajar kepada panjenengan bagaimana mengaplikasikan kehidupan real, bahwa setiap langkah kita, detak jantung kita bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernahkah kita membayangkan bagaimana kita dapat pahala di pagi hari yang luar biasa? Nah, kalau kita ini andai kata stick game itu setiap lorong yang ada bonusnya kita cari di Ramadan ini. Mulai sebelum subuh ada sholat yang luar biasa dijamin oleh Allah seperti dunia dan isinya. Sholat jamaah subuhnya, kemudian sholat suruhnya berpahala seperti haji dan umrah. Belum lagi zikir pagi dan petang. Ini saya akhiri di zikir pagi dan petang, Bapak Ibu. Ada sebuah jaminan dari Rasulullah SAW melalui hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bahwa siapa saja yang melafadzkan zikir pagi, berarti pada subuh sampai sore, satu kali saja, dan apabila nanti siangnya dia meninggal dunia, maka Allah masukkannya ke dalam ahli surga. Dan satu hal, di malam hari kita juga harus kontak kehidupan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai sore sudah habis kontraknya, kontrak lagi habis maghrib, kita bacakan maghrib ini berlaku sampai subuh. Apabila itu kita bacakan, maka meninggal di malam hari kita oleh Allah dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang beriman, golongan orang-orang yang mendapat surga. Apa itu? Adalah sayyidul istighfar. Jadi jangan sampai pagi hari kosong, sore hari kosong, malam hari kosong. Kita lafazkan sayyidul istighfar sebagai bahan, sebagai kontrak di siang hari, bahwa ya Allah, saya siap mati di siang hari dengan kontrak yang disampaikan oleh Rasulullah sebagaimana doa tadi. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, dan seterusnya. Kita lantunkan di pagi hari, insyaallah menjadi kontrak bahwa kita sudah siap meninggal dunia di siang hari.
Kontrak di malam hari juga begitu. Kita lakukan setiap hari sampai ajal menjemput kita. Wallahu a'lam bishawab. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan sekali lagi ini bukan ustadz asli tetapi ustadz kaleng-kaleng. Mohon maaf manakala ada yang khilaf, ada yang salah. Sekali lagi ini adalah kekurangan saya, dan mestinya ini yang menyampaikan adalah para ustadz yang memang membidang. Mohon maaf. Wa'afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.